Oke, kita lanjut ke sifat logaritma yang kelima, yaitu y log x sama dengan a log x per a log y sama dengan 1 per x log y. Nah, maksudnya dari sifat ini apa sih gitu ya? Oke, di sini aku akan kasih contoh sederhananya. Misalkan kita buat lipatan 2 lagi ya. Misalkan 16 log 32. Nah, di sini coba deh. Di sini kita ambil kelipatan 2 gitu ya. Anggap aja ini adalah kelipatan 2 kan. Karena kan 2 pangkat berapa sih biar 16? 2 pangkat 4. 2 pangkat berapa sih biar 32? Berarti 2 pangkat 5 gitu kan. Nah, lalu kita akan ubah ke dalam bentuk ini, di mana A-nya adalah kita akan ganti menjadi bilangan pokok yang merupakan kelipatan dari 16 dan 32. Itu tadi, 2 gitu. Jadi ya 2 log X-nya di sini adalah 32, terus per 2 log Y-nya di sini adalah 16. Nah, terus di sini teman-teman harus paham juga. 2 log 32. 2 pangkat berapa sih tadi 32? Oh, 2 pangkat 5. Oh, 5 nih. Terus 2 log 16. 2 pangkat berapa sih biar hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4. Oh, ternyata dari 16 log 32, kita bisa ubah ke dalam bentuk ini. Gitu. Nah, di mana kalau misalkan kita ikutin sifat dari yang kedua gitu ya, di mana kalau ini 16 gitu ya, gampangnya itu coba 16 itu 2 pangkat 4 log 32, itu 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, kalau logikanya kan di sini kalau ada pangkat n gitu kan, berarti kita pindahkan ini ke samping logaritma, berarti 5 kali 2 pangkat 4 kali logaritma 2 gitu kan. Nah, kalau ada pangkat di bilangan pokoknya, maka kita akan menjadikan penyebut dari sini gitu. Jadi kita jadikan penyebut. Jadi sama dengan 5 per 4 kali 2 log 2. Nah, di mana 2 log 2 adalah 1 gitu kan. Berarti ya 5 kali 1, 5 kali 1 tadi 5 per 4 berarti 5 per 4 gitu. Jadi ya gambarannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pangkatnya lagi nanti di sini, pangkatnya itu kita jadikan penyebut gitu ya, di samping logaritmanya gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat, oh ini 5 per 4 nih gitu. Nah, jadinya ya kayak gitu, sama kayak gini. Nah, sederhananya gitu ya. Kalau misalkan 1 per X log Y, berarti ya 16 log 32 itu sama aja dengan 1 per 32 log 16. Jadi ya 1 per 32 itu adalah 2 pangkat 5 log 16 berarti 2 pangkat 4. Nah, di sini kan dia di bagian B-nya kan, pangkatnya bagian B, terus kita jadikan dia sebagai pembilang gitu di samping logaritma. Berarti 4 dikali 2 pangkat 5 log 2. Nah, terus yang ini, karena dia pangkat di bilangan pokoknya, maka kita akan menjadikan ini sebagai penyebut gitu, di samping logaritma. Jadinya 1 per 4 per 5 kali 2 log 2. Nah, di sini kita bisa lihat, oh 2 log 2, 1 nih gitu ya. Nah, langsung aja ya, dicoret ya. Anggap aja dicoret dah. Nah, terus ya sama dengan 1 per 4 per 5. Nah, ingat, kalau bentuk yang ini ya tinggal kita balik aja kan, 5 per 4. Nah, sama nih hasilnya, gitu teman-teman. Nah, itu untuk kalau dia memiliki bilangan pokok, artinya dia memiliki kelipatan yang sama gitu antara 16 dan 32 gitu. Jadi kalau misalkan, oh kalian nemu nih 16, 32, kalau cari nih FPB dari 16 dan 32. Gampangnya gitu. FPB dari 16 dan 32 itu kan 2 ya, gitu kan. Ya udah. 2. Sorry. Bukan FPB deh. Kalau FPB beda lagi ya. Dia nanti jadinya 16. Ya sebenarnya bisa aja sih kalian ikutin ya, aturan, tapi jadinya dia tuh kayak mirip penjumlahan gitu kan. Ya jangan FPB deh. Cari bilangan pokok yang mendasari bahwasanya hasil pangkatnya itu adalah 16 dan 32.
gitu. Jadi kayak kesamaan itu apa sih bilangan pokoknya gitu. Nah gitu ya. Kalau aku sih gitu, kalau untuk mengubah ke logaritma ini gitu. Nah, apakah harus 2 log 32 per 2 log 16 gitu? Nah, enggak ya. Bisa juga nih kalau misalkan aku buat 16 atau di sini aja deh. 16 log 32 ini kita ubah dengan bilangan pokoknya adalah 10. Jadi 10 log 32 per 10 log 16 gitu ya. Jadi ya ini 2 log 32 per 2 log 16 ini nanti hasilnya ya akan sama dengan yang ini gitu. Cuman ya nanti hasilnya ini nanti bakal dalam bentuk desimal gitu. Cuman ya hasilnya nanti kalau kalian bagi itu nanti bakal mirip gitu dengan yang ini gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan kalian mau ngubah misalkan y log x dalam bentuk seperti ini yaitu pecahan, itu kalian cari a-nya sebagai bilangan pokok yang merupakan uh, bilangan pokok yang ekivalen antara uh, hasil dari ini dan juga yang ini gitu. Hasil dari y dan juga x gitu supaya lebih mudah gitu untuk nentuin hasilnya. Tapi kalau ya bentuknya seperti ini ya berarti ya karena kita nggak tahu nih 10 pangkat berapa yang hasilnya 32 dan 10 pangkat berapa yang hasilnya 16 berarti stop sampai di situ gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya nggak harus basis 2, nggak harus basis 10, bisa aja nih basis setengah. Setengah log 32 per setengah log 16. Nah, nanti ya hasilnya bakal sama gitu. Nah, gitu ya. Dengan yang ini gitu ya. Karena ya tujuannya kan tetap membagi-bagikan gitu kan. Makanya ya tinggal coret-coret-coret gitu. Ya hasilnya bakal sama gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk sifat yang kelima.